Semuanya, kembali lagi dengan saya, Angelina Giovanni Aritonang dengan NPM 6204083 dari kelas 4C di 4 Logistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Purnomo. Kali ini saya akan membahas mengenai the benefit of reverse logistic. Untuk pembahasan pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa reverse logistik ini merupakan proses pengembalian barang dari pelanggan kembali ke produsen atau penjual untuk tujuan pengembalian nilai suatu produk yang tepat. Tujuan utama dari reverse logistik adalah untuk menghemat atau meminimalkan biaya dengan meningkatkan keuntungan. Reverse logistik menjamin bahan alternatif yang hemat biaya untuk menggantikan bahan asli, sehingga menghemat sumber daya alam. Sini banyak sekali tujuannya. Tujuan dari keunggulan utama reverse logistik itu, untuk yang pertama yaitu tujuan ekologis. Kehadiran bahan baku beracun berbahaya pada komponen listrik bekas merupakan ancaman serius terhadap lingkungan. Dengan menerapkan reverse logistik, perusahaan dapat menghemat uang, mengurangi konsumsi energi, mengeluarkan lebih sedikit polutan ke udara dan air, dan masih banyak lagi. Tujuan yang kedua yaitu tujuan citra pemasaran. Perusahaan saat ini semakin menekan citra ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Tekanan dari pelanggan yang semakin memilih produk ramah lingkungan telah mendorong perusahaan untuk menciptakan profil ramah lingkungan, terutama di pasar yang didominasi oleh pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian, pangsa pasar dan tujuan pemeran. Banyak sekali perusahaan menggunakan strategi diferensiasi produk dan reverse logistik untuk meningkatkan pangsa pasar dan citra merek. Strategi diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk menonjolkan keunikan produk atau jasa mereka, sementara reverse logistik membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian tujuan perlindungan aset. Perusahaan teknologi tinggi mendorong pelanggan mereka untuk mengembalikan produk mereka karena takut pengetahuan teknologi akan berpindah ke pesaing dan untuk menghindari persaingan dengan pasar sekunder yang dapat digunakan untuk membeli produk mereka. Penjelasan selanjutnya mengenai faktor keberhasilan implementasi reverse logistik ada 4 bagian. Bagian yang pertama ada desain dan produksi, di mana pada tahap awal desain produk mempertimbangkan pilihannya setelah pemulihan siklus produk. Kemudian, desain ulang proses produksi. Jika perlu, proses pemulihan produk harus kompatibel dengan proses yang akan diproduksi. Lalu, perbaikan serangkaian material sangat penting. Pengemasan yang digunakan dalam reverse logistik harus memerlukan sedikit tenaga dan biaya serta tidak sulit untuk diangkut. Bagian yang kedua mengenai manajemen proses, transportasi dan jaringannya harus berintegrasi dengan sistem transportasi yang ada saat ini, mengurangi kesalahan waktu pengiriman dan jumlah yang akan dikembalikan, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memantau dan mengendalikan proses reverse logistik secara efektif, serta prediksi dan pengendalian pasokan produk bekas, fleksibilitas, kebijakan, dan prosedur pengelolaan. Bagian ketiga, kualitas dan organisasi. Konsumen tentunya mengharapkan kualitas yang konsisten dari produsen, diproduksi ulang, dan menentukan kualitas pelaksanaannya. Perusahaan harus percaya pada pentingnya logistik terbalik. Diperlukan penetapan kepemimpinan efektif dan prosedur organisasi yang digunakan dalam reverse logistik. Bagian yang keempat yaitu keuntungan dan pemasaran, di mana investasi modal dan komitmen jangka panjang penting untuk program pemulihan. Pilihan pemulihan memerlukan investasi dan investasi memerlukan visi dan komitmen. Rencana pemasaran menunjukkan upaya perusahaan untuk menciptakan citra ramah lingkungan. Kemudian, mengenai manfaat utama dari strategi reverse logistik perusahaan itu ada 4. Yang pertama, pengelolaan persediaan dan penerimaan barang yang tidak terjual dari pengecer merupakan strategi yang dapat membantu perusahaan menghindari penurunan harga, menjaga harga eceran, dan menjaga margin keuntungan. Yang kedua, mengurangi
biaya, di mana mengurangi biaya ini biaya penjualan dan operasional untuk beberapa produk yang komponennya dapat didaur ulang. Pengaruh manajemen dan pemrosesan pengembalian dapat mengurangi biaya yang terkait perlindungan lingkungan dan pembuangan limbah. Kemudian yang tiga, peningkatan manajemen inventaris. Barang yang dapat dikembalikan juga dapat berfungsi sebagai stok sekaligus sebagai ruang penyimpanan yang diperlukan. Manajemen pengembalian yang efektif dapat membantu mengurangi biaya pemeliharaan produk yang menghasilkan keuntungan dan mengurangi kebutuhan penyimpanan produk yang tidak menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu reverse logistik yang terkait dengan operasi ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak konsumen yang memilih suatu barang mempertimbangkan faktor ini sehingga memungkinkan untuk memperoleh loyalitas pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.